Jangan meninggikan sesuatu yang akhirnya membuat paradigma yang salah sehingga menyesatkan orang banyak. Semua yang ada di muka bumi ini sudah Allah yang atur. Saya sampaikan sebenarnya gini, kita harus melihat secara luas, secara gamblang sakitnya itu seperti apa. Karena apabila memang ada basic penyakit medis, pada saat didiagnosa pasti akan ketahuan. Entah dia batu ginjal, maksud saya tidak bisa mendiagnosis ini sakitnya apa, atau tidak terlihat penyakitnya seperti apa, berarti memang ada indikasi ke arah non medis. Karena non medis sendiri itu memang tidak bisa dibuktikan secara edukasi manapun, tidak mampu dibuktikan karena dia bentuknya halus. Beda sama penyakit yang kita rasakan, misalkan pusing, ya diagnosisnya pasti migrain. Tapi sesuatu yang tidak tertangkap oleh panca indera, apalagi ruang lingkup teknologi, ya bisa dikatakan itu adalah sesuatu hal yang gaib. Kalau dibilang cocok logi ke arah mana? Ke arah sihir. Kalau ke arah sihir bisa jadi ada indikasi sihir, karena perbuatan sihir itu mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apabila seseorang berkolaborasi dengan setan, dengan iblis, dia mampu membuat sesuatu yang terkesan nggak mungkin ya menjadi mungkin. Salah satunya bisa aja, kecuali benda tersebut ada di dalam lambung, beda kriteria, bisa aja tertelan pada saat dia makan gitu loh. Kalau andai kata ditusukkan, seandainya ditusuk, itu kan sesuatu hal yang sifatnya berbahaya, karena dampak panjangnya dia akan mengalami infeksi. Kan kalau sudah mengalami infeksi pasti ada pembusukan. Nah, pertanyaan saya, ada gak luka di belakang pinggulnya, atau ada nggak bekas tusukan atau bekas borok? Nah, kalau ada bisa aja tertusuk, tapi kalau tidak ada luka sama sekali, ya kita hanya berpikir bahwa memang ada indikasi ke arah sana, ke arah sihir. Walaupun hal seperti itu tidak bisa dititik beratkan atau dijadikan sebuah patokan. Tapi karena kita mengetahui sedikit tentang struktural dari sihir, ya bisa jadi itu ada indikasi sihir kalau memang tidak ada luka ya. Penyakit medis dia mengalami gesekan dari kebutuhan tubuh, artinya metabolisme tubuh yang tidak sehat. Kalau diberikan obat-obatan seperti painkiller pasti mempengaruhi, pasti ada penggempuran, penyumbatan aliran darah, karena pada saat orang itu sakit yang mengalami penyumbatan, diminumkan painkiller pasti ada perubahan. Tapi kalau misalnya penyakit non medis diberikan obat medis, ya nggak ngaruh, pasti akan mengalami sifat yang bertolak belakang dari apa yang dia rasakan. Karena kalau kita berbicara, kita nggak usah bahas masalah sihir atau santet dulu. Penyakit terbesar yang ada di dalam diri manusia, stres. Stres itu nggak ada obat. Paling kita konsultasi ke psikiater atau ke dokter, kita hanya dikasih obat penenang untuk meringankan rasa stres tersebut. Tapi menghilangkan tidak, hanya meringankan. Berarti kan beda faktor. Nah, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak masuk akal, nggak ada hubungannya dengan obat-obatan. Berarti ada pengobatan khusus, ada terapi khusus yang harus dilakukan selain untuk mengobati rasa sakitnya gitu loh. Kalau orang berspekulasi ya sebenarnya sah-sah aja, asal jangan
menyesatkan ya. Spekulasi itu kan sesuatu hal yang ambigu, yang tidak bisa kita pegang kebenarannya atau keabsahannya gitu loh. Saya pernah menyampaikan adanya orang itu baik itu meninggal, mau misalnya kena sihir, terus meninggal karena tua, meninggal karena sakit, kecelakaan, bunuh diri dan lain sebagainya, itu tidak pernah lepas dari namanya takdir. Apapun proses kematiannya, itu semua udah takdir yang memang Allah berikan. Kalau dibilang ada nggak dampak yang dihasilkan apabila dihasilkan oleh sihir, terus ada bendanya tersebut, sebenarnya tidak berpengaruh kepada pihak keluarga, gitu loh. Karena point of view-nya hanya untuk mencelakakan apabila memang terkena sihir atau terkena santet. Jadi nggak ada hubungannya, kecuali orang tersebut itu nggak puas dengan seseorang yang sudah dicelakai, terus memiliki dendam pribadi lagi kepada pihak keluarganya, ya bisa aja terjadi pengiriman atau pengulangan hal yang sama, gitu loh. Ya jelas itu statement sesat ya. Karena kita harus mengenal, sebelum kita mengenal ruh, kita harus tahu alam ini ada 3 bagian. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Dar al-Qahar. Alam dunia di mana jasad merefleksikan ruh sebagai bagian utamanya. Karena jasad di alam dunia itu yang hidup. Sedangkan alam barzah adalah ruh yang refleksinya adalah jasad. Sedangkan alam akhirat adalah di mana penentuan seseorang pada saat dia mengalami proses kehidupan sehingga kematian sampai adanya hari kiamat. Artinya alam akhirat atau alam barzah berarti dinding atau pembatas. Logikanya, tembok buatan manusia kita pukul sekeras mungkin, yang hancur tangan kita atau temboknya? Pasti tangan kita. Kecuali kita pakai godam, pakai palu, yang hancur pasti temboknya. Apalagi barzah buatan Tuhan nih, buatan Allah. Jelas gak ada kapasitasnya ruh itu bisa masuk lagi ke alam dunia untuk menjadi ruh gentayangan. Gak ada istilah arwah gentayangan, gak ada namanya ruh penasaran. Adanya arwah gentayangan itu hanya berlaku di film-film, roh penasaran dan lain sebagainya. Memang ada hadis yang mengatakan setiap malam Jumat ruh itu akan mendatangi sanak keluarganya, bahkan sampai di depan rumah pintu kalian dan di depan sendal-sendal kalian. Bukan berarti ruh itu datang ketok pintu assalamualaikum. Kalau ruh secinta-cintanya kita terhadap orang yang pernah hidup dengan kita, terus dia meninggal dunia, terus ngetok pintu rumah kita bukain, ternyata orang itu udah meninggal, apa yang terjadi? Kalau nggak pingsan lari, itu fakta, gitu loh. Apalagi orang yang sudah meninggal, nggak ada lagi kewajiban dia untuk menjadi arwah penasaran. Kalau orang sudah meninggal itu udah urusannya sama Tuhan, bukan lagi ke alam manusia, gitu loh. Kalaupun dia masuk ke alam mimpi, nah itu yang disebut dengan intuisi. Jadi bukan berarti ruh itu datang ke depan rumah kita ngetok-ngetok pintu, tetapi dia bisa masuk melalui alam mimpi, alam bawah sadar kita, untuk memberikan apa? Firasat. Lo udah lama nih nggak datang ke kuburan, lo udah lama nih nggak ngedoain saya dan lain sebagainya, gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Itu statement-statement yang nggak jelas kalau menurut saya, karena itu malah akan memperkeruh sebuah cerita yang seolah-olah hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Nggak baik, gitu. Mau apapun agamanya pasti punya kepercayaan. Kalau kepercayaannya salah, kasihan pihak keluarganya, akan jadi bulan-bulanan. Disangkanya rohnya nggak tenang, jadi setan dan lain sebagainya. Kan ini menyesatkan, gitu. Itu memang enggak seperti sakit pada umumnya, walaupun memang penyakit medis aja punya gejala yang sama. Misalnya setiap sore dia panas, ya kan, ternyata penyakitnya penyakit tipes atau demam berdarah. Penyakit non medis juga memang memiliki jam atau waktu tertentu
untuk dia bisa beredar di seputaran tubuhnya. Bisa aja pada saat subuh, menjelang subuh atau memasuki waktu subuh, karena proses sihir itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia merasakan sakit, atau di waktu-waktu tertentu. Ya sebenarnya nggak beda jauh sama penyakit medis. Tapi kita juga, walaupun saya sebagai seorang praktisi spiritual, kita juga harus melihat di tengah nih, tidak hanya langsung memaksakan bahwa iya ini benar-benar santet atau iya ini benar-benar sihir. Nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat dia memang faktornya karena kebetulankah dia merasakan hal seolah-olah dia disihir, atau dia ada penyakit lain, atau juga memang faktor sihir gitu loh. Ya terlepas sihir atau tidaknya, saya sudah pernah sampaikan, kematian seseorang itu sudah suratan takdir. Jadi alangkah baiknya cukup kita mendoakan yang terbaik buat almarhum, kita doakan yang terbaik buat keluarga yang ditinggalkan, biar itu menyisakan sebuah nilai yang positif, daripada kita berspekulasi yang tidak-tidak akhirnya menyesatkan orang banyak, lalu berpikir bahwa keluarga ini benar-benar sakitnya karena disantet, atau keluarga ini yang memang menyantet gitu loh. Jadi semuanya itu sudah suratan takdir, cukup kita doakan yang terbaik biar almarhumah diterima di sisi Allah dan keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Bisa, jelas bisa. Karena undang-undang santet itu sudah ada di pasal 252 ayat 1 KUHP yang menyatakan si pelaku yang mempromosikan dengan iming-iming suatu hal yang gaib mampu membuat satu kekuatan untuk menyakiti orang lain atau mempengaruhi orang lain, atau bahkan embel-embel hal gaib, itu bisa masuk. Tergantung bukti yang ada di TKP. Meskipun misalkan dia nggak mengakui, tapi ternyata dia polisi menemukan ada foto, ada sarana-sarana atau buhul-buhul yang akan dibuat untuk sarana santet, ya masuk itu. Gitu kan, sudah ada pasalnya. Jadi kalaupun memang tidak bisa dibuktikan ya, secara keilmuan tidak bisa dibuktikan, tetapi dari kepolisian kan punya tata cara tersendiri untuk melihat satu bukti yang mengarah ke arah sana. Kan polisi juga nggak mungkin gegabah gitu loh. Itu aja sih kalau menurut saya. Yang jelas buat siapapun, bukan berarti saya sebagai praktisi senior ya, enggak, semua sama. Tapi paling tidak kita sebagai praktisi atau seseorang yang dianggap mumpuni dalam hal keilmuan, alangkah baiknya be wise, down to earth. Jangan meninggikan sesuatu yang akhirnya membuat paradigma yang salah, sehingga menyesatkan orang banyak. Semua yang ada di muka bumi ini sudah Allah yang atur. Baik kehidupan, kematian, rezeki, pernikahan, itu sudah ada yang mengatur. Kita sebagai manusia cukup berbuat baik, sampaikan yang baik-baik. Jangan menjadikan berita seseorang hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Saya Ki Pranaleu, tujukan eksistensi kalian.